Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perikop. Ini ada dua perikop sebenarnya. Hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran. Tapi saya jadikan satu saja, yaitu hal kekhawatiran. Saya gabung jadi satu. Nah, untuk Matius 6 ayat 19 sampai 24 itu membahas mengenai hal mengumpulkan harta begitu ya. Nah, di sini Yesus itu mengupas akar masalah dan berfokus kepada pengabdian yang terbagi antara Allah dan kepada Mammon. Nah, kemudian Matius 6 ayat 25 itu menjadi suatu transisi, kan bisa dikatakan, Yesus mengatakan karena itu dan seterusnya begitu ya. Maka ini menunjukkan bahwa ayat 19 sampai 24 itu adalah penyebabnya dan ayat 25 sampai 34 itu akibatnya, yaitu apa? Tentang kekhawatiran gitu. Nah, tentang kekhawatiran ini, hal kekhawatiran itu juga dibahas dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Nah, maka di sini akan saya bahas tiga sub poin ya. Pertama, mengumpulkan harta di bumi dan mengabdi kepada Mammon. Kedua, janganlah khawatir akan hidupmu. Yang ketiga, harta di sorga. Sebenarnya ketika kita membahas perikop malam hari ini cukup bisa dibilang cukup mudah ya. Ketika kita baca, saya cukup yakin banyak orang bisa memahami sebenarnya pesan dari Tuhan Yesus apa, begitu ya, apa yang Tuhan Yesus maksud dalam setiap ayatnya, begitu. Maka hari ini mungkin saya akan eh, mencoba juga memperdalam mengenai ini. Nah, ini ayatnya, gitu ya. Tuhan Yesus pada ayat 19 langsung dibuka dengan kata larangan, janganlah, begitu ya, janganlah, gitu, don't, gitu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kemudian ayat ini bisa menimbulkan pertanyaan, begitu ya. Waduh, berarti apakah artinya tidak boleh menabung? Apakah artinya tidak boleh berinvestasi ataupun bekerja, begitu ya? Kita akan bahas. Kemudian, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Gitu ya. Dan kemudian, nah di ayat 24, itu sebenarnya kesimpulan dari perikop ini, begitu ya, bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nanti kita akan bahas. Nah, pertama, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Teofilat dari Ohrid itu menegaskan bahwa di sini Yesus itu tidak melarang kita untuk bekerja, tidak melarang kita untuk menabung, berinvestasi dan seterusnya, begitu ya. Tapi melarang kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada kekhawatiran dan mengabaikan Allah. Nah ini, maka nanti kita akan nyambung pada ayat 24-nya terkait mengabdi kepada Allah dan Mammon. Jadi yang Tuhan Yesus tidak mau itu adalah mengenai jangan sampai mengumpulkan harta ini membuat kita mengabdi kepada Mammon, gitu ya, dan khawatir. Jadi ini bukan pertama bukan larangan kita untuk bekerja. Maka ayat ini tidak dapat kita tafsirkan, kita comot begitu ya, kita comot, kita cuplik dan kita tafsirkan di luar konteks. Itu tidak dapat demikian. Nah, yang kedua kemudian Tuhan Yesus mengatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa maksudnya? Santo Agustinus memberikan penjelasan bahwa mata ini adalah niat, itu ya, intensi. Jadi kemana hati kita tertuju, kemana mata kita tertuju, gitu ya. Ya kayak kayak kuda begitu. Kalau kalau dia sudah dikasih kacamata kuda, dia akan mengarah ke arah di mana matanya itu melihat, begitu kan? Dia nggak akan belok ke kanan ataupun belok ke kiri kecuali si Pak Kusirnya itu mengarahkan begitu kira-kira. Nah, mata itu seperti itu. Jadi kemana kita akan melangkah, kemana kita akan mengarah, kemana kita akan berfokus, itu mata kita itu sebagai pelita tubuh. Nah, masalahnya kok eh, ya hal yang baik ketika kita berfokus pada hal surgawi. Itu yang Santo Agustinus mau tekankan. Gitu ya. Kita berfokus pada pekerjaan yang baik, pada hal-hal surgawi, kepada niatan surgawi, niatan yang di atas, gitu ya. Dan menjadi malapetaka kalau
kita dibelokkan fokus kita kepada hal yang di bawah. Akhirnya membuat hati kita bercabang. Pengabdian kita bercabang. Gitu ya. Nah, kemudian ditegaskan kembali, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini suatu kalimat yang sangat masuk akal dari Tuhan Yesus begitu ya. Tuhan Yesus ini mengajarkan dengan sangat make sense gitu. Dan itu kita orang modern membaca ayat ini pun masih relevan. Kita masih paham sekali begitu ya. Nah, ketika misalnya begini, salah satu hal yang membedakan orang yang banyak harta di rumahnya dengan orang yang tidak punya harta di rumahnya itu adalah masalah kekhawatiran. Jadi, orang yang punya banyak harta di rumah pasti memberikan penjagaan yang tinggi atas rumahnya. Rumahnya dipagar, hartanya ditaruh di brankas, dikasih kode yang susah, begitu ya. Rumahnya diberikan satpam dan seterusnya. Tapi lain hal kalau orang yang di rumahnya tidak punya harta, begitu ya. Ya sudah rumahnya terbuka pun nggak masalah gitu kan. Dia pikir orang mau ngambil apa sih dari rumahku kan begitu. Nah, ini ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada itu sangat sangat jelas sekali. Jadi ini make sense sekali. Tidak ada yang menentang hal ini begitu. Nah, maka dan sini Satu Yohanes Kristus itu memberikan suatu teguran yang sangat keras sebenarnya, sangat-sangat keras. Dia mengatakan apa? Karena sekalipun tidak satu pun dari hal-hal ini akan terjadi, katanya engkau akan mengalami kerugian tidak kecil. Karena terpaku pada hal-hal yang di bawah. Dan menjadi seorang budak. Bukannya orang merdeka. Nah ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan sebenarnya. Dan membuang dirimu dari hal-hal surgawi. Dan tidak memiliki kuasa untuk memikirkan apapun yang luhur. Melainkan semua tentang uang, riba, dan pinjaman, dan keuntungan, perdagangan yang hina. Wah, ini keras sekali. Daripada ini apa yang bisa lebih celaka? Karena sesungguhnya orang seperti itu akan lebih buruk keadaannya daripada budak manapun. Terikat seperti seekor anjing pada sebuah makam. Kalau anjing dipelihara di rumah mewah enak begitu ya, makanannya enak, tempat tidurnya enak. Ini enggak, seekor anjing pada sebuah makam sepi, nggak ada makanan, nggak ada tempat berteduh, gitu ya, oleh tirani kekayaan lebih parah daripada oleh rantai manapun, menggonggong pada semua yang mendekatimu. Engkau hanya memiliki satu pekerjaan ini terus menerus, yaitu menjaga untuk orang lain apa yang telah engkau simpan. Nah ini, gitu ya, ketika orang matanya sudah dibutakan oleh uang, uang terus dalam pikirannya. Ketika dia mewartakan ke orang lain, uang terus dalam pikirannya. Ketika dia ngomong di media sosial, uang terus dalam pikirannya. Uang terus dalam perkataannya. Nah itu bahkan kita sudah sering lihat itu di zaman sekarang. Banyak influencer bicara uang, 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 dan uang. Bahkan dia dengan keras banget. Kalau lu miskin, lu goblok begitu. Ini kan suatu. Dan ini hal seperti inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan ditambah lagi oleh 1 Yohanes Chrysostom. Dia hanya seperti seekor anjing pada makam katanya. Gitu ya, ini keras sekali dan saya suka. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mamon itu hanya uang dan kekayaan? Iya, memang mamon itu artinya uang atau kekayaan. Tetapi tidak hanya itu, gitu ya. Mamon itu bisa berarti sesuatu yang melawan Allah atau harta milik secara umum. Gitu ya. Di dalam Bible menegaskan menempatkan segala sesuatu yang diciptakan di atas Allah adalah penyembahan berhala. Ini termasuk Allah-Allah palsu berupa barang-barang material, kesenangan duniawi, dan pemerintahan. Jadi mamon di sini bukan hanya sekedar uang.
melainkan sistem nilai duniawi, harta milik, gitu ya, pola pikir yang digambarkan itu melawan Allah, membuat kita berpaling dari Allah. Jadi bukan hanya uang, bisa jadi prestasi, bisa jadi pencapaian, bisa jadi pendidikan, bisa jadi pekerjaan yang malah menjauhkan kita daripada Allah dan kita mengabdi pada pekerjaan kita lebih daripada Allah, mengabdi kepada prestasi kita lebih daripada Allah dan lebih lagi mengabdi kepada uang lebih daripada Allah. Dan di sini ada satu gambaran menarik sebenarnya sebelah kanan ini. Ini gambaran Mamon, tapi ini penggambaran modern ya. Ini saya ambil dari salah satu komik DC kalau kita tahu. Komik DC itu yang menuliskan cerita tentang Superman dan Batman begitu ya. Nah, ini saya ambil dari gambar dari komik DC. Kalau kita renungkan begitu ya, seandainya Mamon itu sungguh bentuknya, wujudnya itu seperti ini, saya yakin nggak akan banyak orang yang ngikuti. Besar, merah, iblis begitu ya, bertanduk, mengerikan, gemuk melambangkan keserakahan begitu ya. Sekalipun dia banyak emas melambang kekayaan, tapi saya yakin nggak akan banyak orang yang mau mengikuti. Maka Santo Yohanes Chrysostom mengatakan bahwa kesengsaraan orang yang tunduk di bawah Mamon. Cuman masalahnya, gitu ya, Mamon yang ada di zaman sekarang bentuknya bukan begini. Gitu. Mamon yang ada di zaman sekarang itu bentuknya menarik sekali. Mungkin seorang yang tampan berfoto di mobil McLaren-nya, seorang yang tampan berfoto di mobil sportnya, begitu ya, menampilkan rumahnya yang mewah, mobil sport yang punya puluhan mobil sport, jam tangan mewah, begitu. Itu yang zaman sekarang ya. Jadi sangat menarik sekali. Atau mungkin seorang wanita yang cantik, begitu ya, punya banyak sekali koleksi tas mewah, punya banyak sekali koleksi sepatu mewah, koleksi baju mewah, begitu ya, yang setiap hari diantar jemput dengan mobil mewah, begitu ya. Nah, jadi sebegitu menariknya sebenarnya Mamon gitu yang kita lihat. Padahal di balik itu semua ada satu pribadi yang mengerikan, yang dapat mengikat orang, membawa orang kepada kehancuran. Bahkan murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot pun jatuh karena Mamon. Yudas Iskariot yang lihat Yesus langsung loh. Itu kan suatu anugerah luar biasa, beda. Lihat Tuhan Yesus langsung, melihat bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang, melakukan mujizat, berjalan di atas air. Coba, orang seperti itu pun jatuh karena uang. Berapa keping gitu. Jatuh hanya karena itu. Bayangkan bagaimana dengan kita yang nggak pernah lihat Tuhan Yesus langsung. Kita hanya percaya Tuhan Yesus di dalam Injil yang kita percaya sebagai bukti historisnya Tuhan Yesus. Maka kita di zaman sekarang wajib lebih berwaspada. Bahkan harus jauh lebih waspada bahkan daripada seorang Yudas Iskariot yang pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Nah, ini mengerikan. Ini mengerikan. Nah, sebelum masuk ke Ayub gitu ya, bahkan saya mungkin ingin sedikit menyinggung gitu. Bahkan kita tahu juga di bangsa ini begitu ya, miris sekali. Salah satu permasalahan terbesar di bangsa ini adalah korupsi. Dan korupsi tidak bukan. Dasarnya apa? Cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan. Mereka tidak secara langsung membunuh orang, begitu ya, dengan pisau yang ditusuk orang nggak secara langsung. Tapi bayangkan, uang ratusan triliun, mereka tilep, mereka korupsi, mereka rugikan orang di daerah tersebut, berapa nyawa hilang
sebenarnya kok dipikir. Demi jet pribadi mungkin, demi mobil mewah, demi jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya macamnya. Itu kan mengerikan. Ya, daya pikatnya luar biasa memang. Begitu ya. Ini mengerikan. Bahkan nggak bisa kita pungkiri, di lingkungan gereja pun tidak benar-benar terlepas dari hal semacam ini. Begitu ya. Ada hamba Tuhan satu bisa pindah ke gereja yang lain karena di gereja yang sana dibayarnya lebih besar. Gitu ya. Gereja yang hamba Tuhan, gereja satu keluar dari gerejanya karena nggak cukup bayarannya. Nah, ini mengerikan sekali. Tetapi Santo Yohanes Chrysostom yang berkata begitu kerasnya tentang perbudakan di bawah Mamon ini, dia juga memberikan contoh. Ada loh orang kaya yang benar. Siapa? Ayub. Ayub ini juga kaya, tapi dia tidak melayani Mamun. Gitu. Ayub ini justru apa? Dia memiliki dan menguasai Mamun. Memberikan miliknya sendiri kepada mereka yang membutuhkan. Maka dalam Ayub 31:25 dikatakan, jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Kemudian ayat 29 dikatakan, apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka dan seterusnya. Ini melambangkan bahwa bahkan Ayub pun sadar dia bersuka cita karena kekayaan, maka tidak pantas kalau dia berduka cita karena kemiskinan. Tidak pantas kalau dia berduka cita karena semua itu lenyap. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil itu kata. Dan ini suatu kesadaran penuh bahwa mamon itu hanya alat. Mamon itu hanya sarana, bukan sesuatu yang pantas kita layani, bukan sesuatu yang pantas kita ikat, tapi itu hanya sarana. Alat buat kita untuk menyembah Tuhan. Alat buat kita untuk membangun relasi dengan sesama. Alat buat kita bahkan untuk mengumpulkan harta di surga. Nanti kita akan bahas. Ya, ini luar biasa. Maka dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak melarang kita untuk bekerja, tapi memperingati agar kita mengarahkan hati kepada surga. Tidak menjadi budak mamon. Dan mamon sini bukan hanya sekedar uang yang melainkan sistem nilai duniawi yang dipersonifikasikan, digambarkan sebagai saingan atau lawan dari Allah. Kemudian selanjutnya, nah di ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup. Kata karena itu menunjukkan bahwa kekhawatiran adalah akibat langsung dari masalah pelayanan kepada dua Tuhan. Masalah pengabdian ganda antara Allah dan kepada Mammon. Khususnya pengabdian kepada Mammon. Nah, di sini kita masuk pada subpoin yang kedua, janganlah khawatir akan hidup. Ini Tuhan Yesus merangkai katanya dengan sangat indah dalam Matius 6:25-32 ini ya. Dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Kemudian Tuhan Yesus membandingkan dengan burung di langit, kemudian bunga bakung di ladang, kemudian rumput di ladang. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Itu. Nah, ini menarik ya. Ketika Tuhan Yesus itu ketika dia menasihati terkait kekhawatiran, dia membandingkan kita
dengan tiga hal. Jadi pertama burung di langit. Dia bandingkan kita dengan hewan, teman-teman Bapak Ibu. Dan hewannya ini burung di langit. Kalau dikatakan Raja Wali masih mending. Atau dikatakan singa di padang masih mending. Ini enggak, ini cuma burung di langit. Jadi hewan lemah gitu loh. Lah hewan lemah di langit saja dipelihara Tuhan, begitu kira-kira. Kemudian turun ke bunga pakung di ladang. Begitu ya. Jadi ke hewan, ke baru tumbuhan. Bunga bakung yang masih indah turun lagi pada rumput yang nggak ada indah-indahnya, begitu kira-kira. Tapi itu pun dipelihara Tuhan. Apalagi kamu, nah begitu. Ya, dan bahkan bunga bakung itu dibandingkan dengan pakaian Salomo, di mana pakaian Salomo ini melambangkan contoh pepatah kekayaan dalam Alkitab. Nah, Santo Yohanes Chrysostom lagi ya, ini beliau ini luar biasa sekali, mengatakan bahwa bagaimana mungkin ia tidak akan memberikan kepadamu apa yang kau butuhkan. Lawang rumput yang akan dibakar saja tuh dipelihara, begitu kira-kira. Apalagi kita manusia, rumput yang nggak berguna pun dipelihara. Betapa lebih lagi Tuhan akan menghormati kita, yang paling terhormat dari segala sesuatu itu, dalam hal-hal yang bersifat kebutuhan. Nah, ini menarik. Jadi bukan hal-hal yang bersifat keinginan, tapi hal-hal yang bersifat kebutuhan. Karena kalau kita masuk kepada keinginan dan ujung-ujungnya serakah, ya ujung-ujungnya itulah mamon kita, begitu ya, yang menjauhkan kita malah dari Allah. Kemudian kalimat ini juga menunjukkan satu Sirilius dari Alexandria mengatakan ini penegasan bahwa Tuhan itu layak untuk dipercaya. Gitu. Jadi kalau kita merenungkan kalimat ini dengan baik, begitu ya, kita akan berpikir bahwa iya ya, hewan lemah, burung di langit saja dipelihara. Tumbuhan, bunga bakung dipelihara. Bahkan rumput yang mau dibakar pun dipelihara. Lah masa Tuhan nggak pelihara aku? Nah begitu kira-kira. Tuhan pasti pelihara. Nah, saya jadi ingat satu perkataan seorang budayawan terkenal Indonesia ya. Mungkin kita tahu semua. Namanya Sujiwo Tejo. Itu Bapak Sujiwo Tejo. Walaupun beliau bukan seorang Kristen begitu. Tapi hal yang menarik ketika dia bilang begini. Sebenarnya ya manusia tuh kalau mau menghina Tuhan, menistakan Tuhan itu gampang. Menista Tuhan itu nggak perlu merobek kitab suci. Menista Tuhan tuh nggak perlu mengolok-olok Tuhan. Menista Tuhan tuh nggak perlu membakar tempat ibadah. Menista Tuhan tuh cukup khawatir. Itu sudah menista Tuhan. Nah, terkait kekhawatiran ini, memang ini hal yang menarik ya. Bahwa kadang memang kita manusiawi, kita nih khawatir sebenarnya. Begitu ya. Karena pada dasarnya kita nggak akan pernah lepas, nggak akan pernah kita kemudian tidak akan khawatir sampai selama-lamanya itu saya rasa hampir tidak akan pernah bisa. Mungkin kalau kita lepas daripada cinta akan uang itu masih memungkinkan begitu ya. Tapi kalau ketika seseorang itu lepas daripada kekhawatiran, itu mungkin akan sangat susah. Gitu. Bahkan juga termasuk saya. Gitu. Saya selama menjalani studi ini, begitu ya, studi lanjut ini jujur mengalami banyak sekali kekhawatiran demi kekhawatiran, begitu ya, kecemasan demi kecemasan. Walaupun kekhawatiran dan kecemasan itu tidak berkaitan dengan uang, begitu ya, tapi berkaitan dengan waktu. Gitu. Kapan hal ini dicapai? Kapan, wah waktunya sudah berlalu sekian lama, sudah berlalu sekian tahun, sudah berlalu sekian semester, gitu ya. Wah umurku sudah segini dan seterusnya, gitu ya. Cuman inilah yang menjadi mungkin sesuatu yang akan saya hargai, yang menjadi satu value yang berharga, begitu ya. Perjalanan
di mana Tuhan mengingatkan hari demi hari tentang penyelenggaraan ilahi. Gitu. Dan satu hal yang mungkin membuat saya mencoba menenangkan diri adalah kalau Tuhan tolong aku tahun lalu, dia pasti tolong aku tahun ini. Gitu aja. Kalau Tuhan 5 tahun yang lalu tolong aku, dia pasti akan tolong aku tahun ini. Gitu kira-kira. Dia membuat saya kembali lagi dan satu hal juga yang saya pikirkan bahwa saya percaya apapun yang saya lakukan ini demi kemuliaan Tuhan. Begitu. Maka kalau hal ini berhasil, maka nama Tuhanlah yang akan dimuliakan. Dan jangan sampai apa yang saya perjuangkan ini gagal, karena khawatirnya nama Tuhan juga dipertaruhkan. Begitu kira-kira. Jadi itu membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan pasti akan intervensi, Tuhan pasti akan campur tangan dalam dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Apalagi di sini Tuhan Yesus mengatakan, Bapamu di surga tahu. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan Allahmu di surga, tapi Bapamu di surga. Apalagi tadi kita sudah belajar mengenai doa Bapa kami yang ada di surga. Di sini mau ditekankan bagaimana kita punya iman seperti anak kecil, gitu ya, yang bersandar penuh pada orang tuanya. Anak kecil itu kan nggak mikir dia besok aku makan apa ya, besok masih ada makanan nggak ya, begitu kira-kira. Karena tahu bapaknya itu pasti akan menyediakan, karena tahu ayahnya, orang tuanya itu pasti akan menyediakan. Senggak ada nggak adanya pun pasti ada. Senggak ada nggak adanya pun pasti diada-adakan begitu. Maka seorang anak tidak akan khawatir mengenai mengenai besok mau makan apa dan sebagainya macamnya. Tapi kita yang semakin bertambah umur inilah makin banyak kekhawatiran, begitu ya. Maka kita harus lebih banyak bertobat. Dan perintah ini, gitu ya, supaya apa? Supaya dapat membebaskan kita dari kecemasan yang berlebihan. Maka dari sini saya menyimpulkan ini dengan mengutip perkataan Cornelius Alapide yang dia juga mengutip dari Mazmur 55 ayat 23. Lemparkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Jadi bukan hanya menyerahkan, nih kalimat ini menarik gitu ya, katanya lemparkan, itu bukan hanya menyerahkan atau mempersembahkan atau memberikan, tapi lemparkan. Seakan ini tanggung jawabnya Tuhan. Seakan ini urusannya Tuhan. Ini bukan tanggung jawabku, aku sudah lakukan bagianku, ini bola ada di engkau Tuhan. Gitu ya, ini tanggung jawab sekarang ada di bagianmu Tuhan. Jadi bukan bagianku lagi. Gitu ya, ini menarik sekali. Itu untuk sesegera mungkin melepaskan diri daripada kekhawatiran. Karena memang kalau kita pikir-pikir, kalau kita pakai akal sehat gitu ya, kalau pikiran kita lagi sehat-sehatnya, kita pikir dengan khawatir toh juga tidak akan menambah apapun begitu ya, nggak akan menambah duit, nggak akan menambah kemampuan, nggak akan menambah kekuatan begitu kan, malah justru membuat pikiran kita drain begitu, membuat kekuatan kita malah turun gitu karena kita khawatir gitu ya. Nah yang terakhir mengenai harta di surga, Matius 6 ayat 20 tadi mengatakan bahwa Yesus katakan kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagaimana caranya? Dijawab dalam Lukas 12 ayat 33. Berikanlah sedekah. Satu Siprianus dari Kartago menegaskan Tuhan memerintahkan agar kita mengabdikan diri kepada pemberian sedekah. Tidak bergantung pada hal harta duniawi, melainkan mengumpulkan harta surga. Maka hal ini berkaitan erat dengan Lukas 16 ayat 9. Dikatakan apa? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon bahkan yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya apa? Kembali lagi, uang itu hanya alat, hanya sarana. Nggak layak kita melayani uang. Nggak layak kita hidup demi uang. Begitu ya. Tapi uang itu hanya sarana, alat untuk kita makan, mungkin alat untuk kita melayani Tuhan, alat bahkan untuk kita mengumpulkan harta di surga dengan cara bersedekah. Jadi hanya sarana, hanya alat. Itu yang mau ditekankan terus pada poin malam hari ini. Kemudian ada ngangat, karat, dan pencuri.
Ya, benar juga. Harta di bumi bisa dicuri. Begitu ya, rumah bisa dibobol. Gitu ya, satpam pun bisa ditipu. Begitu kira-kira. Nah, tapi Santo Rabanus Maurus itu memberikan suatu permenungannya lebih dalam lagi. Sebenarnya mungkin loh harta di dunia ini tuh bukan hanya bicara tentang kekayaan tadi, tapi bicara tentang nilai-nilai duniawi. Maka akan ada banyak hal yang bisa menggerogoti kita, yaitu apa? Karat itu melambangkan kesombongan, ngengat itu melambangkan kecemburuan, dan pencuri itu melambangkan kesesatan. Yang dimana ketiga hal ini bisa merampok harta rohani manusia. Gitu. Dan setiap hari kita terus berlawan dengan ini, kita terus bergulat dengan ini, dengan kesombongan, cemburuan, kesesatan, kekhawatiran, gitu ya, yang bisa menggerogoti rohani kita. Dan Santo Yohanes Chrysostom gitu menegur kembali dengan kata-kata yang keras, betapa bodohnya. Nah, ini baru benar bodoh ini, gitu ya. Betapa bodohnya meninggalkan hartamu di tempat ini di dunia, maksudnya, yang akan segera kau tinggalkan ketika kita mati nanti, dan tidak mengirimkannya terlebih dahulu ke sana, ke sorga. Jadi kita tahu hidup dunia ini cuma berapa tahun, 70, kalau kuat 80, maksimal banget 100-an begitu ya. Dan sudah jarang sekali orang umur 100. Tapi kita hidup di akhirat itu selama-lamanya kita abadi di sana. Gitu ya. Kan bodoh. Kata satu Yohanes Chrysostom, bodoh. Kalau kita nggak memikirkan keabadian ini, tapi memikirkan hidup yang nggak sampai 100 tahun ini, dikumpulkan sekuat tenaga demi hidup yang nggak sampai 100 tahun. Tapi lupa sama hidup keabadian gitu maksudnya. Jadi, kumpulkanlah dahulu harta di sorga. Mungkin di sini ya, oh belum. Kumpulkanlah dahulu harta di sorga. Maksud dahulu itu prioritas. Harta di sorga itu lebih prioritas yang pertama, kemudian harta di dunia. Karena harta di sorga berkaitan dengan keabadian. Harta di dunia cuma dinikmati nggak sampai 100 tahun, begitu kira-kira. Nah, kemudian, nah tadi ya, di mana hartamu berada, di juga hatimu berada. Ini berkaitan dengan menempatkan kasih sayang pada surga. Peduli dengan apa yang ada di surga. Nah, nih, carilah dahulu. Ini mungkin ayat yang sering dihafal oleh kita orang Kristen, begitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata dahulu itu bukan bicara waktu, tapi kepentingan, prioritas maksudnya. Jadi kerajaan Allah dulu, lebih utamakan harta surgawi, baru harta duniawi. Jadi yang utama tuh harta surgawi, baru yang kemudian harta duniawi. Ya, Santo Yohanes Chrysostom dan Cornelius a Lapide yang mengutip Santo Agustinus begitu menegaskan bahwa apa? Upah kita ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, upah utama kita tuh surga. Nah, bonusnya itu harta duniawi, begitu katanya. Gitu ya. Jadi upah kita mencari dahulu kerajaan Allah itu upah utama kita surga, dan itu yang kita harus rindukan yang paling utama, surga. Baru kemudian syukur-syukur kalau ada bonus apa? Tambahan apa? Harta dunia. Begitu kira-kira. Tapi yang pasti Tuhan pasti akan pelihara kita, memenuhi kebutuhan kita. Maka janganlah khawatir. Nah, itulah poin keempat malam hari ini. Dari sini kita coba belajar bahwa kumpulkanlah harta di surga, salah satunya dengan cara memberi sedekah. Dan surga itu adalah upah utama. Kebutuhan duniawi itu hanya tambahan kecil yang sepele kalau dibandingkan dengan surga. Sepele kalau dibandingkan dengan keabadian tadi. Maka dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk bekerja, tapi memperingati agar kita mengarahkan hati kepada surga. Tidak menjadi budak mamon. Dan mamon itu bukan hanya sekedar uang, melainkan lebih besar lagi sistem nilai duniawi yang dipersonifikasikan sebagai saingan atau lawan Allah. Kedua, lemparkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ketiga, kumpulkanlah harta di surga, salah satunya dengan cara memberi sedekah. Surga adalah upah yang utama.
Kebutuhan duniawi adalah tambahan kecil yang sepele. Maka saya sekarang review ya, dari sini kita belajar. Poin pertama, hal memberi sedekah. Sebab sesungguhnya kita tidak bersedekah oleh karena manusia, tetapi sedekah dari Tuhan dan kepada Tuhan. Kesadaran bersedekah dimulai ketika manusia secara diam-diam merekonsiliasi relasi dengan dunia. Sedekah dapat melawan ketamakan, berpuasa dapat melawan kerakusan, doa dapat melawan kemuliaan palsu. Poin kedua, hal berdoa. Doa merupakan suatu ungkapan personal kepada Allah yang harusnya diberikan dengan iman yang berasal dari dalam hati serta penyerahan penuh kepada kehendak Allah. Doa Bapa kami merupakan intisari dari Injil mengenai Yesus Kristus dan rencana keselamatan Allah. Poin ketiga tentang hal berpuasa. Puasa sejati bukanlah pertunjukan, melainkan bentuk penyangkalan diri. Poin keempat adalah hal kekhawatiran. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk bekerja, tapi memperingati kita agar mengarahkan hati kepada surga dan tidak menjadi budak mamon. Lemparkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Kumpulkanlah harta di surga, salah satunya dengan cara memberi sedekah. Surga adalah upah yang utama. Kebutuhan duniawi adalah tambahan kecil yang sepele. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Deta sebagai moderator. Monggo silakan. Oke, terima kasih Kak Albert, Leo, dan juga Ko Jos untuk materinya pada malam hari ini. Jadi kita sudah belajar ada tentang sedekah, berdoa, berpuasa, dan juga hal kekhawatiran. Nah, selanjutnya dari teman-teman, apakah ada tambahan atau mungkin kesaksian atau pertanyaan? Dipersilahkan. Oke, ya, topiknya langsung jelek ya, Kak Yusni ya. Ya, em, kalau tidak ada tambahan atau mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman, ya, oh, thank you Kak Stefani ya, sangat berkesan ya. Oke, berarti sekarang kita akan tutup untuk sesi malam hari ini. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan untuk teman-teman masih bisa untuk melihat kembali video hari ini, bisa dicek nanti di YouTube ya, di House of Praise Bandung. Teman-teman juga bisa follow akun Instagram kami di House of Praise dan juga di TikTok House of Praise Bandung ya. Oke. Dan pengumuman di hari Selasa tanggal 2 September di jam 7 malam akan ada doa syafaat Miracle Room melalui online Zoom. Lalu di tanggal 9 September di hari Selasa juga di pukul 7 malam akan ada persekutuan doa secara offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 Bandung. Dan untuk Jazz episode berikutnya itu akan diadakan di hari Kamis tanggal 11 September, waktunya selalu sama di pukul 7 malam. Temanya adalah membangun dengan benar, mengenai pilihan, integritas, dan juga hikmat. Ya, jadi nanti bisa hadir lagi di tanggal 11. Ya, selanjutnya berarti mari kita akhiri sesi hari ini dengan doa penutup. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu, miliklah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.